Di tengah riuhnya pasar Tanah Abang yang penuh warna dan hiruk-pikuk, tersembunyi bayang-bayang kelam yang tak banyak berani melawan. Aku, Gibran, menyamar sebagai kuli panggul, mencoba menyusup ke dalam jalinan kekuasaan gelap yang merusak kehidupan pedagang kecil. Tapi ketika aku mulai menggali lebih dalam, sebuah wajah dari masa lalu muncul tak terduga, memaksaku bertanya. Seberapa jauh aku rela mengorbankan persahabatan demi keadilan sejati? Pagi itu, langit Jakarta masih kelabu. Awan bergelayut rendah seolah menahan hujan yang tak jadi turun sejak semalam. Angin yang lewat tak cukup untuk menyejukkan tubuh yang sudah dibalut keringat sebelum matahari terbit sempurna. Aku berdiri di tepi jalan Jati Baru, mengenakan kaos lusuh, celana bahan yang sudah mulai pudar, dan topi kumal yang sengaja aku turunkan ke dahi. Di pundakku tergantung sehelai handuk kecil, identitas tak tertulis seorang kuli panggul di pasar Tanah Abang. Ayo, angkut 5 karung itu ke Blok A, cepetan. Suara serak itu menggema dari mulut seorang koordinator lapak. Aku langsung berjalan, cepat. Menyusup di antara deretan troli, keranjang plastik, dan manusia yang hilir mudik tanpa jeda. Ini baru jam 6 pagi. Tapi pasar sudah penuh sesak. Keringat, bau ikan asin, minyak wangi murah, dan debu beradu jadi satu. Aku, Gibran, seorang prajurit Kopassus, kini menjelma menjadi Gibran si kuli panggul. Misi ini bukan main-main. Tugas menyusup seperti ini membutuhkan bukan hanya fisik, tapi juga kesabaran dan kemampuan membaca gerak yang halus. Pasar Tanah Abang bukan hanya tempat jual beli. Di balik tumpukan kain dan gerobak besi, ada dunia gelap yang tak terlihat mata biasa. Pungutan liar, pemerasan, hingga korupsi yang melibatkan pejabat dan preman pasar. Hari pertama penyamaran ini menjadi langkah awal yang menentukan. Aku mengangkat 5 karung berisi kain spray. Beratnya mungkin lebih dari 100 kilogram. Tapi bukan berat itu yang membuat pundakku nyeri. Yang membuat dadaku sesak justru tatapan mata dari sesama kuli, dari pedagang kecil, dari para ibu yang menggenggam uang pas-pasan sambil menawar harga barang yang terus naik. Mereka tidak tahu siapa aku. Tapi dari sorot mata mereka, aku bisa membaca rasa putus asa yang sudah lama dipendam. Awas bro, mau lewat nih. Seru seorang pria tinggi kurus dengan troli besar. Aku segera minggir. Pria itu sempat menoleh, lalu senyum kecil. Lu baru ya? Gua Rizal, katanya. Aku balas angguk. Iya, baru 2 hari bantuin di sini. Rizal tertawa kecil, lalu menunjuk ke arah bangunan setengah roboh di belakang pasar. Numpang istirahat di sana, kalau capek. Cuma jangan terlalu lama, entar disangka nganggur, bisa disikat sama Raka. Nama itu, Raka, sudah kudengar dari briefing beberapa hari lalu. Dia salah satu preman yang mengatur distribusi beban, lokasi, dan tentu saja pungutan. Di atasnya masih ada sosok yang lebih besar, belum bisa diidentifikasi. Siapa Raka? Aku berpura-pura tak tahu. Wajah Rizal langsung berubah, tawa menghilang dari mulutnya. Lu bakal tahu sendiri nanti. Dia nggak suka banyak tanya. Kami berpisah di simpang jalan becek, aku lanjut angkut barang ke lantai 2 gedung Blok A. Di sela-sela langkahku, aku mencatat dalam ingatan. Raka, lokasi istirahat kuli, zona pengangkutan utama, dan siapa saja yang terlihat mendominasi pergerakan. Aku punya waktu 3 bulan. 3 bulan untuk membongkar jaringan ini dari dalam. Dan hari ini baru hari pertama. Siang hari, panas mulai membakar ubun-ubun. Gerobak besi menguapkan panas seperti kompor raksasa. Kuli-kuli mulai istirahat di tempat teduh. Aku ikut duduk di emperan belakang kios tekstil. Tiba-tiba, suara sepatu bot terdengar menghentak. Beberapa kuli langsung menunduk. Seorang pria bertubuh kekar muncul di tengah lorong, mengenakan jaket kulit hitam, celana jeans ketat, dan rantai perak di leher. Di tangan kirinya tergenggam rokok, sedangkan tangan kanan sibuk menunjuk-nunjuk. Mana setoran kemarin, ha? Jangan bilang lupa. Aku memperhatikan dari sudut mata. Wajahnya keras, rahang tajam, dan tatapan yang penuh ancaman. Itulah Raka. Seorang kuli tua gemetar mendekatinya, mengulurkan selembar uang lusuh. Itu, maaf bang.
Belum cukup, nanti sore saya tambahin. Raka menyentak tangan si kuli tua, membuat uang itu jatuh ke tanah. Lu pikir gue pengemis? Hah? Kalau sore nanti belum lunas, gue tarik gerobak lu. Jangan harap bisa kerja lagi di sini. Aku ingin berdiri, ingin bertindak. Tapi aku harus menahan diri. Misi ini tak akan berhasil kalau aku terbakar emosi sejak awal. Raka berlalu sambil meludah ke lantai. Beberapa orang langsung bergerak memungut uang yang berserakan dan membantu si kuli tua berdiri. Dia emang begitu, gumam Rizal di sampingku. Dulu katanya bukan orang sini, tapi sejak 2 tahun lalu, dia yang pegang kendali. Dan makin hari makin gila, aku menggertakkan gigi. Dalam hati aku tahu, Raka bukan akar dari masalah ini. Dia hanya eksekutor. Di balik semua ini, ada dalang yang lebih licik. Dan aku akan menemukannya. Menjelang, sore aku mulai mengikuti gerak Raka dari kejauhan. Dia tak tahu aku mengawasinya dari balik kerumunan. Aku melihatnya masuk ke sebuah bangunan tua di ujung lorong logistik. Sebuah bangunan semi permanen, dengan jendela kecil yang ditutup tirai hitam. Beberapa pria masuk setelahnya. Salah satu dari mereka membawa koper. Aku mencatat waktunya. Jam 4:27. Bunyi tawa dan dentingan gelas terdengar samar dari dalam. Aku mendekat sedikit, mencoba mengintip dari celah papan yang mengelupas. Tiba-tiba, "Kau ngapain di sini?" Suara itu membuatku kaget. Aku berbalik. Seorang anak kecil, usianya tak lebih dari 9 tahun, menatapku heran. Aku tersenyum cepat. "Nyari ayahku," katanya kerja di sini. Anak itu mengangguk pelan, lalu berlalu tanpa bicara. Selamat, tapi nyaris. Aku melangkah mundur perlahan dan menyusup kembali ke lorong pengangkutan. Dari kejauhan, kulihat koper tadi dibawa keluar, diserahkan pada pria bertubuh tambun dengan kemeja batik. Wajahnya terlihat familiar. Aku mengingat briefing saat latihan. Anggota Dewan Kota, salah satu komisi perdagangan. Aku mencatat semua. Hari ini hanya awal. Tapi aku sudah melihat cukup banyak untuk tahu. Yang sedang aku hadapi bukan sekadar geng pasar. Ini sistem yang busuk, dari akar sampai pucuk. Dan aku tidak akan mundur. Tidur di emperan pasar tanah. Abang bukan hal yang mudah. Bau pesing yang menguar dari selokan di samping bangunan seakan menampar setiap kali angin lewat. Tubuhku terbaring di atas tikar plastik, beralaskan kardus tipis yang sudah robek di beberapa sisi. Di sebelahku, Rizal sudah mendengkur, sesekali menggeliat karena nyamuk yang berseliweran tanpa ampun. Di ujung lain, 2 kuli lain duduk bersandar sambil merokok, menatap langit yang tak pernah benar-benar gelap karena cahaya lampu pasar tak pernah mati. Aku terjaga. Bukan karena ketidaknyamanan, tapi karena pikiranku masih sibuk mencerna apa yang kulihat sore tadi. Pertemuan antara Raka dan pria berkemeja batik. Gerak-gerik mencurigakan, koper hitam yang berpindah tangan, dan ekspresi penuh rahasia di wajah mereka. Ada yang lebih dari sekadar pungutan liar di sini. "Bro," suara pelan. Rizal memecah lamunanku. "Lu susah tidur ya?" Aku menoleh. "Bukan masalah tidur, cuman belum biasa aja." Rizal tersenyum tipis. "Nanti juga biasa. Pertama kali gue kerja di sini, seminggu juga nggak bisa merem. Apalagi kalau habis lihat aksi mereka." Aku diem. Mataku menatap lampu, bohlam yang menggantung miring di tiang besi. Di sekitar kami, suara pasar malam masih berisik. Sebagian pedagang membuka lapak hingga tengah malam. Sebagian baru akan mulai kerja jam 2 pagi. Pasar ini nggak pernah tidur, gumamku. Dan kita juga harus belajar hidup di antara mata yang nggak pernah merem itu, jawab Rizal sambil memejamkan mata. Pagi berikutnya, aku kembali menjadi bagian dari kerumunan kuli panggul yang berebut antrean barang di lorong logistik. Seorang ibu parubaya menarik lenganku, menunjuk tumpukan karung yang harus dipindahkan ke Blok F. "Bang, bisa bantu? Ada 8 karung. Tapi minta cepet, ya. Kalau telat, langganan gue bisa kabur." Aku mengangguk cepat, berat atau tidak bukan. Urusan. Aku perlu menjalin koneksi dengan pedagang. Mereka yang paling sering jadi korban, dan mereka pula yang bisa jadi sumber informasi berharga.
Sambil mengangkat satu persatu karung, aku mencuri dengar percakapan di sekitarku. Semalam anak si Manto dipukulin orang Raka. Gara-gara telat setor katanya. Padahal cuma telat 2 hari. Anaknya kan baru sakit. Namanya juga aturan preman, nggak bisa diganggu-gugat. Lu nggak mau ikut urunan keamanan aja, bro? Sekalian jaga gerobak juga. Urunan keamanan. Istilah yang kedengarannya sopan, tapi sebetulnya kedok untuk pemerasan. Nominalnya naik terus setiap minggu. Kalau tak ikut, gerobak bisa hilang, atau lebih parah, dilumpuhkan sendiri oleh preman bayaran. Aku makin yakin, ini bukan sekadar pasar yang kacau. Ini ladang uang gelap yang diatur sistematis. Ada struktur, ada hierarki, dan tentu, ada otak utama yang menyembunyikan diri di balik keramaian. Menjelang siang, aku mendekati kios tempat ibu tadi berjualan. Dia sedang sibuk melayani pembeli, namun tetap sempat menawari teh manis dingin. Bang Gibran, istirahat dulu. Kasihan, dari tadi ngos-ngosan terus. Aku tersenyum. Gak apa-apa, Bu. Kalau bisa cepet, saya malah senang. Ibu itu duduk di bangku kecil, mengelap peluh dengan ujung kerudungnya. Udah lama tinggal di sini, Bu? Tanyaku, membuka percakapan. Sejak 20 tahun lalu. Dulu pasar ini bersih, Bang. Rame, tapi tertib. Sekarang, hati harus dilapisin. Baja. Salah ngomong sedikit. Bisa habis. Aku mengangguk pelan. Kenapa nggak lapor, Bu? Polisi? Dia tertawa. Pahit. Yang saya tahu, kadang yang ngatur di balik seragam juga bagian dari masalah. Pernah ada yang coba lapor. Besoknya tokonya dibakar. Anak perempuannya hilang seminggu. Setelah ketemu, anak itu nggak mau bicara sepatah kata pun. Dadaku sesak mendengarnya. Ini bukan lagi tentang pungli atau kuli kasar. Ini tentang hidup yang dicengkeram ketakutan. Tentang keadilan yang dijadikan barang lelucon. Aku menatap wajah ibu itu. Keriput di ujung matanya, tangan yang kasar karena bertahun-tahun menggulung kain, dan suara yang parau karena banyak menangis diam-diam. Ini adalah potret dari sekian banyak korban yang tak punya pilihan selain bertahan dalam diam. Bu, aku berkata menatap matanya. Kalau nanti ada jalan ibu mau bantu? Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Kalau bisa bantu orang-orang di sini, lepas dari cengkeraman iblis-iblis itu, saya siap. Aku menggenggam gelas teh manis itu dengan lebih erat. Di dalam hati, aku bersumpah. Aku tak akan hanya menjadi saksi. Aku akan menjadi perubah keadaan. Namun, caranya harus perlahan, rapi, dan tak boleh gegabah. Sore hari, aku kembali mengikuti Raka dari kejauhan. Dia keluar dari pintu belakang kios yang sama, lalu menaiki motor trail hitam tanpa plat. Kali ini aku beruntung, dia tak langsung pergi. Ia berhenti di lapangan kosong di belakang parkiran truk dan berbicara dengan seseorang yang duduk di kursi lipat. Orang itu membelakangi arahku. Rambutnya cepak, tubuhnya tinggi dan tegap. Gerak-geriknya tidak seperti preman biasa. Ia terlalu tenang, duit minggu ini kurang. Pedagang Blok B mulai resisten. Mereka mulai curiga. Aku akan turun langsung, kata pria itu. Suaranya berat, Raka tampak ragu. Tapi kalau lo muncul, orang-orang bisa panik. Bukannya tugas lo cuma koordinasi dari belakang? Situasi berubah. Kita harus keras. Atau mereka yang akan menghancurkan kita. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Suara itu. Cara dia bicara. Ada yang familiar. Tapi samar. Terlalu samar. Sebelum sempat aku bergerak lebih dekat, keduanya berpisah. Raka pergi lebih dulu. Pria itu masih duduk, menyalakan rokok. Aku berbalik cepat dan mengendap menjauh, tak ingin menimbulkan kecurigaan. Tapi satu hal jelas. Raka bukan pemimpin sesungguhnya. Dia hanya pelaksana. Dan pria misterius itu, siapa dia sebenarnya? Malamnya, saat aku berbaring kembali di atas kardus tipis yang makin penyok, aku memandangi langit gelap. Di tengah suara klakson, teriakan pedagang, dan langkah kaki yang tak pernah berhenti, aku menutup mata. Besok aku akan menyusup lebih dalam.
dan aku harus siap untuk melihat lebih banyak wajah-wajah yang tersamar. Sebab di pasar yang tak tidur, ini, kejahatan juga tak pernah terlelap. Setiap pagi di Tanah Abang adalah pertarungan. Bukan hanya soal mengangkat beban berat atau bersaing mendapatkan pekerjaan, tapi soal bertahan hidup. Gerobak bukan sekadar alat dorong, dia adalah simbol. Simbol harapan, simbol pertahanan, bahkan simbol keberanian bagi orang-orang kecil yang dikerat habis oleh sistem yang rakus. Aku masih mengingat jelas wajah ibu penjual kain kemarin. Sorot matanya tidak lagi menyala terang seperti orang yang punya tujuan, tapi justru redup, seperti api lilin yang terancam padam setiap saat. Dia bukan satu-satunya. Di pasar ini, nyaris semua pedagang kecil punya mata yang sama, kosong dan pasrah. Hari ini aku kembali mengangkut karung-karung berat ke Blok G. Jalanannya sempit dan licin karena hujan semalam. Tapi itu bukan masalah. Yang jadi perhatian utamaku adalah 2 gerobak besar yang terbakar di ujung lorong logistik. Asapnya masih mengepul ketika aku lewat. Beberapa orang hanya melirik sejenak, lalu kembali bekerja. Tak ada yang berani bertanya, tak ada yang berani peduli. Semalam dibakar orang, kata seorang kuli sambil meludah ke tanah. Katanya pemiliknya nggak setor minggu ini. Aku diam. Di depan gerobak hangus itu, seorang pria muda duduk memeluk lutut. Matanya bengkak karena tangis yang tak tuntas. Itu Aldi. Anak baru. Gerobaknya 1 dari 2 yang dibakar. Aku mendekatinya perlahan. Lo nggak apa-apa? Dia menoleh. Mata merah, suara. Serak. Gue cuma telat 2 hari. Gue baru aja tebus gerobak itu bulan lalu. Duitnya hasil jual motor kakak gue. Aku menggenggam bahunya. Tak ada yang bisa kukatakan untuk menghibur. Di dunia ini, kata-kata bukan penyembuh luka paling mujarab. Tapi kehadiran itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sendiri. Di balik semua ini, aku tahu, sistem yang dijalankan Raka bukan hanya menindas. Ia menciptakan teror yang sistematis. Dan dengan sengaja membuat korban merasa sendirian, agar tak ada yang berani melawan. Hari itu, aku memutuskan untuk bergerak lebih dalam. Bukan hanya jadi kuli, aku harus tahu bagaimana uang haram itu bergerak, kemana alirannya, siapa yang menerima dan siapa yang mengatur pembagian. Aku butuh bukti, dan satu-satunya jalan adalah menyusup ke jantung sistem. Rizal adalah kunci. Sejak hari pertama, dia terbuka padaku. Mungkin karena dia sudah terlalu lelah menyimpan semua ketakutan sendiri, atau mungkin karena dia melihatku berbeda. Entahlah, tapi hari ini aku memutuskan untuk membuka sedikit topengku. Tidak sepenuhnya, hanya cukup untuk membuatnya percaya. Kami duduk di belakang lapak yang sepi, makan nasi bungkus dengan lauk tempe gosong dan sambal hijau. Di antara suara ribut pasar dan tawa sumbang para penjudi di dekat parkiran, aku berkata pelan. Zal, kalau gue mau bantu bersihin tempat ini, lo ikut? Rizal menghentikan gerakannya, menatapku lekat-lekat. Maksud lo, lawan Raka? Dan orang-orang di belakang dia? Aku mengangguk. Dia tertawa. Bukan tawa senang tapi tawa getir. Lo nggak tahu bro. Ini bukan cuma soal Raka. Di belakang dia ada ormas. Di belakang ormas ada pengusaha. Di belakang pengusaha ada anggota dewan. Yang lo lawan bukan orang, tapi sistem. Aku tersenyum. Gue tahu, tapi setiap sistem punya celah. Dan setiap celah bisa jadi pintu masuk. Rizal terdiam lama. Kalau lo serius, gue tahu satu tempat. Tempat di mana uang dari pungli dikumpulin sebelum diambil orang-orang atas. Aku menegakkan badan. Di mana? Gudang kosong di belakang Blok I. Tapi lo harus hati-hati. Dijaga 2 orang bersenjata. Kalau lo ketahuan, lo bisa hilang sebelum sempat kabur. Malam itu, aku bergerak diam-diam. Masih mengenakan pakaian. Lusuh menyamar sebagai kuli yang kelelahan, aku berjalan menuju Blok E. Pasar mulai sepi. Hanya tinggal beberapa pedagang yang membereskan dagangan, dan penjaga malam yang sibuk mengangkat terpal. Gudang yang dimaksud Rizal tampak seperti bangunan biasa. Dinding seng berkarat, atap miring, dan papan penutup yang tampak rapuh. Tapi aku tahu, tempat seperti inilah yang dipilih untuk menyembunyikan hal-hal kotor.
Dari kejauhan, kulihat dua pria duduk di depan pintu samping, merokok dan tertawa kecil sambil bermain kartu. Di dekat mereka, ada sepeda motor trail, persis seperti yang dikendarai Raka. Aku menyelinap ke sisi kiri gudang, melewati tumpukan kayu bekas dan besi tua. Nafasku kuatur perlahan. Setiap langkah harus dihitung. Setiap suara harus dikendalikan. Sebuah jendela kecil terbuka sedikit di sisi belakang. Aku mendekat, lalu mengintip ke dalam. Di dalam, kulihat tumpukan koper. Uang. Banyak sekali. Mungkin puluhan, bahkan ratusan juta rupiah dalam pecahan besar. Seorang pria berdiri di depan meja, menyalakan rokok dan mencatat sesuatu di buku besar. Di belakangnya ada papan putih dengan peta pasar, lengkap dengan penanda blok-blok yang ditandai warna merah. Ini bukan operasi dadakan, ini organisasi. Terstruktur, rapi, dan berani. Aku merogoh saku celana, mengaktifkan kamera kecil yang kusembunyikan di kancing baju. Gambar demi gambar kurekam diam-diam. Cukup untuk jadi bukti awal. Cukup untuk memulai langkah besar. Tiba-tiba, "Hei, siapa itu?" Sial. Satu dari dua penjaga melihat gerakanku. Aku langsung mundur cepat, menyelinap ke balik kontainer logistik. Suara langkah kaki mengejar. Lampu senter menyorot liar ke segala arah. Kejar dia. Jangan sampai lolos. Aku berlari. Melewati lorong-lorong sempit yang sudah kupetakan di hari-hari sebelumnya. Menyusup lewat celah antara gerobak dan kios tertutup. Nafasku memburu, tubuhku menegang. Satu langkah lagi, aku melompat pagar pendek, lalu berguling di balik warung tutup. Diam. Tak bernapas. Jantung berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, langkah kaki menjauh. Suara sumpah serapah terdengar samar. Mereka kehilangan jejak. Aku selamat. Tapi penyamaran nyaris terbongkar. Ini berarti satu hal. Waktuku tak banyak. Mereka akan meningkatkan keamanan. Dan jika mereka tahu ada orang dalam yang mengawasi, aku bisa jadi target berikutnya. Di tempat tidur kardusku malam itu, aku tak bisa tidur. Suara ledakan kecil dari gerobak yang dibakar kemarin terus terngiang. Tangisan Aldi. Sorot mata ibu penjual kain. Dan percakapan sore itu tentang pria misterius yang memimpin dari belakang. Aku membuka catatan kecil. Di sana kutulis satu nama baru. Pria bertubuh tegap, suara berat, mantan militer, bekas teman. Sesuatu dalam diriku mulai mengusik. Sebuah bayangan dari masa lalu. Wajah yang hampir kulupakan. Tapi kini muncul kembali. Samar, membayang. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah mungkin dia adalah orang yang dulu pernah aku anggap saudara? Aku tidak pernah menyangka kenangan bisa begitu menyakitkan hanya karena satu potong suara. Suara berat. Nada datar, tapi penuh tekanan. Dan entah kenapa, begitu akrab di telingaku. Semalaman, aku tak bisa tidur. Angin dini hari menembus jaket lusuhku, menyusup hingga ke tulang. Tapi rasa dingin itu tak ada artinya, dibandingkan kegelisahan yang berputar di dalam kepalaku. Pria itu, dia bukan hanya sosok bayangan dalam rantai organisasi. Keji ini, ada sesuatu darinya yang memanggil ingatanku. Sebuah siluet dari masa lalu yang dulu pernah mengisi hari-hariku, dalam suka, dalam luka. Namanya mengambang di ujung lidahku, tapi tak bisa kulafalkan. Bukan karena lupa, tapi karena tak siap mengakuinya. Pagi harinya, Rizal membawaku ke warung, kecil dekat perlintasan kereta. Warung itu setengah permanen, dibangun dari triplek, beratap sengkaratan. Tapi tempat itu ramai. Bukan karena makanannya, tapi karena tempat itu jadi markas, kumpul para kuli, tukang becak, dan pedagang kecil yang ingin bicara bebas, jauh dari telinga preman. Kita harus hati-hati sekarang, ujar Rizal sambil menyeruput kopi hitam panas. Semalam, 2 penjaga di gudang ngamuk. Katanya ada orang asing ngintip. Mereka bilang, kalau sampai ketahuan lagi, bakal ada pembersihan. Aku diam. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, pembersihan di mulut mereka artinya penghilangan. Dan aku tak bisa biarkan korban baru muncul. Ada nama? Tanyaku pelan.
Belum. Tapi mereka mulai ngawasin blok A sampai G. Lo harus jaga jarak dulu. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu. Justru sekarang aku harus bergerak lebih cepat. Siang itu, saat mengangkut beberapa bal kain ke gudang toko langganan, aku melihat sosok yang membuat nafasku tertahan. Dia sedang berdiri di seberang jalan, mengenakan jaket hitam, topi, dan kacamata hitam. Tapi aku kenal posturnya, cara berdirinya, bahkan cara dia menyulut rokok di tangan kanan, sambil membiarkan tangan kiri tetap dalam saku. Itu dia. Tanpa pikir panjang, aku menyeberang. Tapi saat aku tiba, dia sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah bekas puntung rokok di lantai. Aroma tembakau. Lokal masih kuat, aku menunduk. Dan di tanah ada sesuatu. Sebuah gantungan kunci logam kecil berbentuk lambang pasukan khusus. Aku memungutnya pelan. Tanganku bergetar. Jantungku berdebar. Ini milik Damar-Damar. Nama yang kusebut dalam hati akhirnya muncul. Nama yang kutahan selama 3 bab dalam hidupku ini. Dulu, kami satu angkatan. Masuk pendidikan di Batu Jajar bersama. Makan tanah, lumpur, bahkan nyaris mati di hutan Kalimantan bersama-sama. Dia orang pertama yang mengangkatku dari jurang saat aku cedera di pelatihan survival. Orang yang selalu bilang, "Jangan takut gelap, Gib. Kadang, disitulah kita bisa lihat cahaya paling terang." Tapi dia hilang 6 tahun lalu. Saat sebuah operasi pembebasan Sandera di daerah konflik berakhir ricuh. Laporan resmi menyebutnya gugur. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Aku menerima kenyataan itu, meski dengan hati hancur. Dan sekarang, dia ada di sini, di Tanah Abang, terlibat dalam jaringan kriminal yang menindas rakyat kecil? Tidak. Itu tidak masuk akal. Tapi gantungan kunci itu tidak mungkin salah. Itu buatan tangan kami sendiri, hasil ukiran waktu senggang di barak. Kenapa dia tidak datang menemuiku? Kenapa bersembunyi? Atau apakah dia memang tidak ingin ditemukan? Malam itu aku kembali ke tempat biasa. Tapi pikiranku jauh. Misi ini sudah rumit. Tapi kalau Damar benar-benar terlibat, maka ini lebih dari sekadar tugas. Ini jadi pertempuran pribadi. Aku menatap langit. Awan mendung menggantung di atas kepala. Hujan seolah menahan dirinya, seperti aku yang menahan ribuan tanya yang tak kunjung terjawab. Aku harus tahu. Aku harus memastikan. Karena jika Damar benar-benar berada di sisi yang salah, aku akan jadi orang pertama yang berdiri di depannya. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara, yang akan menariknya kembali. Atau menghentikannya. Jika tak ada pilihan lain, esok paginya, aku mengambil langkah nekat. Aku pergi ke salah satu titik pengumpulan uang mingguan, tempat para pedagang menyetor uang keamanan. Biasanya dijaga ketat, tapi hari itu aku menyamar jadi kurir, membawa bungkusan palsu, seolah mewakili salah satu pedagang. Di sana, aku melihat dia lagi. Tak menyamar, tak bersembunyi. Damar. Dia berdiri di depan mobil hitam, berbicara dengan 2 pria bertubuh kekar. Kali ini wajahnya jelas. Tak ada kacamata, tak ada topi, dan senyum yang dulu ku kenal, kini berubah menjadi senyum dingin, milik orang yang kehilangan arah. Aku mendekat. Detak jantungku menggedor dada. Dam. Dia menoleh. Matanya membesar sesaat, tapi cepat kembali tenang. Gibran. Hanya itu yang dia ucapkan. Datar. Tak ada kehangatan. Tak ada emosi. Aku berdiri di depannya. Tak tahu harus marah, menangis, atau memeluknya. Lu hidup? Dia mengangguk. Gua nggak pernah mati, cuma berhenti percaya. Aku terdiam. Kenapa, Dam? Dia memandangku lama, karena negara kita nggak pernah benar-benar menyelamatkan kita. Karena gue capek jadi pion dalam sistem rusak. Dan karena di sini gue bisa hidup dengan cara gue. Dengan cara nindas rakyat kecil, dengan cara ngebangun kekuasaan dari dasar. Lu nggak tahu apa yang gue alamin, Gib. Lu nggak pernah di posisi gue. Lu salah, kataku pelan. Gue juga pernah hilang,
Tapi gue milih balik. Dia tertawa sinis. Mungkin lu terlalu percaya sama keadilan. Aku mendekat, menatap matanya. Gue masih percaya sama lu, Dam. Dia diam. Dan di balik matanya yang tenang, aku melihat retakan kecil. Seperti ada sisa manusia lama yang masih hidup di sana. Tapi sebelum bisa bicara lebih jauh, salah satu anak buahnya mendekat. Bos, waktunya jalan. Damar menatapku untuk terakhir kali. Lu gak seharusnya ada di sini, Gib. Lu gak tahu apa yang lu lawan. Aku menatap balik, tegas. Justru karena gue tahu, gue gak akan berhenti. Dia masuk ke mobil. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap. Di balik debu jalanan, aku berdiri mematung. Pertemuan itu bukan akhir, tapi awal dari perang yang lebih besar. Dan di dalam perang ini, aku tak cuma membawa senjata, tapi juga harapan untuk mengembalikan orang yang dulu kusebut saudara dari dunia gelap yang telah menelannya. Sejak hari itu, Tanah Abang tak lagi sama di mataku. Semua jadi lebih rumit, lebih kelam. Bukan karena jumlah preman bertambah, atau karena tekanan semakin besar, tapi karena Damar, sosok yang dulu berdiri di sampingku, kini berdiri di seberang. Dan yang lebih menyakitkan, dia tidak pergi karena dipaksa, tapi karena dia memilih. Pagi ini, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit mendung seperti menahan tangis. Jalanan sempit pasar masih basah oleh gerimis semalam. Para kuli panggul sudah mulai sibuk. Pedagang menggulung terpal, dan suara tawa getir kembali menghiasi lorong-lorong sempit. Tapi tidak untukku. Aku hanya duduk di dekat troli tua yang biasa kupakai. Menyendiri. Merenungi percakapan singkat kemarin. Pertama kali dalam bertahun-tahun aku melihat Damar dengan mata kepala sendiri. Dia tidak gemetar saat menatapku. Tidak tersenyum seperti dulu. Tidak menepuk pundakku atau menyambutku dengan tawa kecil yang khas. Dia hanya dingin. Seolah semua sejarah yang pernah kami bagi telah hilang di telan waktu. Satu-satunya yang membuatku yakin dia masih manusia adalah kilatan di matanya. Retakan kecil yang tak bisa dia sembunyikan. Itu cukup. Itu berarti dia masih bisa diselamatkan. Atau setidaknya, aku ingin percaya begitu. Siang hari, aku menemui Rizal di belakang kios kelontong. Kami berbicara pelan, di antara tumpukan karung beras yang disusun tak rapi. Gue ketemu dia. Rizal menoleh cepat. Siapa? Damar. Dia terdiam. Nafasnya tertahan sesaat. Damar? Yang dulu lu ceritain? Yang lu kira gugur waktu operasi itu? Aku mengangguk. Rizal mengusap wajahnya. Gila. Gue pikir dia cuma cerita lama yang bikin lu semangat bertugas. Ternyata beneran ada. Dan dia sekarang ada di dalam sistem ini, Zal. Mungkin bahkan pemegang kendali setelah Raka. Rizal menunduk. Gue pernah lihat dia. Sekali. Tapi cuman dari jauh. Gue pikir dia cuman pengawal. Tapi tatapannya beda. Cara orang-orang hormat ke dia juga beda. Aku mengepalkan tangan. Ada kemungkinan besar dia otak sebenarnya. Raka cuman eksekutor lapangan. Tapi siapa yang mengatur uang, jaringan ormas, dan pengamanan? Itu bukan kerjaan preman pasar biasa. Terus lu mau apa sekarang? Aku menarik nafas panjang. Aku harus masuk. Lebih dalam. Dan kali ini, mungkin harus lewat Damar. Malamnya, aku memutuskan mengambil langkah nekat. Dengan bantuan Rizal, aku mencari tahu titik kumpul harian anak buah Raka. Mereka biasa berjudi di bangunan kosong di belakang parkiran Blok F. Di sanalah aku menyusup. Bukan untuk menyamar lagi, tapi untuk memperlihatkan wajahku. Aku ingin mereka tahu aku ada. Aku ingin mereka melihatku. Karena semakin aku dikenal di dalam, semakin besar peluangku untuk menjangkau pusat sistem ini. Dan rencanaku berhasil. Seorang pria bertubuh tambun dengan tato naga di leher menatapku dengan sinis saat aku duduk di pojok ruangan. Lu yang kemarin kerja di Blok A kan? Gibran ya? Aku mengangguk, dia menghembuskan asap rokok ke arahku. Berani juga nongol di sini. Ada yang mau gua buktikan. Lu pikir ini tempat pembuktian? Dia tertawa pendek.
Ini tempat pecundang ngabisin duit. Kalau lo punya nyali, ikut. Dia melemparkan kartu ke meja. Aku ikut duduk. Ikut main. Ikut kalah. Tapi sesekali menang cukup untuk menarik perhatian mereka. Setelah beberapa putaran, seorang pria bertubuh tegap masuk. Suasana berubah. Suara langsung merendah. Dia bukan Damar. Tapi dia mengenalnya. Aku bisa melihat dari cara dia bicara, menyebut Bos D beberapa kali. Akhirnya, aku memberanikan diri bicara. Gue mau ketemu bos lo. Dia menatapku tajam. Buat apa? Gue punya sesuatu yang cuma dia bisa nilai. Lihat nanti. Dan malam itu aku tahu, aku sudah masuk radar mereka. 3 hari setelah kejadian itu, saat aku sedang mendorong troli menuju Blok I, sebuah motor menghentikanku. Naik. Sopirnya memakai helm, hitam jaket ormas dan sarung tangan kulit. Tapi aku tahu siapa yang mengirimnya. Tanpa tanya, aku naik. Kami melewati gang belakang, jalan kecil, dan akhirnya berhenti di sebuah rumah kosong di pinggir rel kereta. Rumah itu tampak tua, tak terurus, tapi terlihat dijaga rapi. Di dalam, Damar sudah menunggu, duduk di sofa reyot, menatapku datar. Kenapa lu nekat masuk, Gib? Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk, menatapnya balik. Kalau lu pikir lu bisa ubah sistem ini, lu salah. Aku menghela napas. Gue cuma mau lu lihat, Dam. Dunia yang lu bangun sekarang bukan tempat yang bisa lu banggakan. Lu bukan pembebas. Lu cuman ganti seragam dari loreng jadi hitam. Dia tertawa. Kecil. Seragam itu nggak pernah nyelamatin kita. Dulu kita taat. Tapi apa hasilnya? Lu tahu sendiri. Kita dibuang waktu udah nggak berguna. Lu salah. Kita berjuang bukan buat sistem. Kita berjuang buat orang-orang kecil. Buat keadilan yang mereka nggak bisa perjuangin sendiri. Dan sekarang lu malah jadi bagian dari penindas. Dia terdiam. Wajahnya keras. Tapi matanya penuh badai. Ada hal-hal yang lu belum ngerti, Gib. Kalau lu terus nyari, lu bakal ketemu kotoran yang lebih busuk dari yang lu kira. Dan gue ada di tengah semua itu. Lu nggak akan sanggup. Gue siap. Dia berdiri, mendekat. Apapun yang lu lakuin setelah ini, jangan pernah bilang gue nggak ngingetin. Karena dari sini, jalan kita beda. Aku berdiri. Menatapnya. Jalan kita emang beda, Dam. Tapi lu masih punya pilihan. Selalu. Dia menatapku 1 detik lagi sebelum berbalik. Dan aku tahu, pertempuran besar itu sudah dimulai. Ketika malam turun, dan pasar mulai sepi, aku duduk di depan lapak kosong. Hujan mulai turun, perlahan. Air membasahi tanah, mencuci sedikit debu kejahatan yang tersembunyi. Aku memandang langit gelap, dan di sanalah aku sadar, perang ini bukan cuma soal preman, atau uang, atau kekuasaan. Tapi soal persaudaraan yang diuji. Tentang 2 orang yang dulu berjalan bersama, kini berdiri berhadapan. Satu memilih jalan gelap demi bertahan. Yang satu memilih melawan, meski sendiri. Dan jalan itu kini mengarah ke 1 titik. Pertarungan yang tak bisa dihindari. Tak semua luka berdarah. Ada yang hanya tinggal di dada, menetap tanpa bisa dilihat, tapi terasa menyayat setiap kali kau menarik napas. Dan malam itu, luka semacam itu muncul tanpa ampun. Sudah hampir 1 pekan sejak pertemuan terakhirku dengan Damar. Tapi pikiranku belum bisa tenang. Wajahnya, kata-katanya, bahkan napas dinginnya saat ia berkata, jalan kita beda, masih terus bergaung dalam kepalaku. Aku tak tidur malam itu. Hanya duduk di emperan toko, menatap jalanan basah oleh gerimis yang terus datang tanpa permisi. Di tangan kiriku masih ada liontin kecil berbentuk bintang 5 yang dulu kami buat bersama. Gue nggak akan berhenti, Dam. Lu harus lihat itu, gumamku. Esoknya aku menyusun strategi. Dari informasi Rizal, masih Raka, orang kanan Damar, sedang memperkuat pengaruh di area Blok B hingga D. Mereka memaksa pedagang menandatangani kontrak keamanan pasar yang nilainya gila. 100.000 per hari, per lapak. Jika menolak, lapak hilang.
barang lenyap. Atau lebih buruk lagi, si pedagang bisa menghilang. Korban terbaru, Pak Iskandar, pedagang sepatu bekas yang sudah 20 tahun berjualan di situ. 3 hari lalu, lapaknya dibakar. Istrinya dipukul. Dan hari ini, lelaki tua itu datang kepadaku. Dengan tubuh gemetar, mata merah, suaranya parau. Gibran, kamu bilang kamu bisa bantu, tapi kami makin diinjak. Aku menggenggam tangan Pak Iskandar dengan 2 tanganku. Saya janji, Pak, ini nggak bakal dibiarkan. Dan hari itu, sumpahku kembali tumbuh. Malam itu, aku dan Rizal menyusun rencana pengintaian. Kami akan merekam transaksi penarikan setoran ilegal di Blok D menggunakan kamera kecil tersembunyi di tumpukan karung goni. Risikonya tinggi. Tapi kami butuh bukti. Butuh rekaman yang bisa menyeret mereka ke meja hukum. Kami bersembunyi di loteng kosong milik pedagang yang sudah tak tahan lagi. Dari balik lubang kayu, kami melihat 2 preman datang. Satu dari mereka bertato Garuda robek di lengan kiri, ciri khas anak buah Raka. Mereka menendang gerobak, memaki pedagang, lalu mulai menarik uang dengan ancaman. Lensa kecil menangkap semuanya. Suara mereka masuk jelas ke dalam perekam suara yang Rizal genggam erat. Namun sebelum mereka pergi, sesuatu terjadi. Salah satu preman memeriksa sekitar. Matanya menyapu ke atas, dan berhenti, tepat ke arah lubang tempat kami mengintip. Ada orang, teriakan itu memekakkan telinga. Kami tak punya waktu. Aku tarik Rizal dan lompat turun lewat belakang. Namun suara langkah kaki memburu kami. Teriakan, peluit. Dan dari kejauhan, aku melihat Damar. Dia berdiri di ujung gang. Tak ikut mengejar. Tapi matanya menatap langsung ke arahku. Kami terkepung. Lari. Ke kiri, teriak Rizal. Tapi aku justru menariknya ke kanan. Menuju lorong gelap tempat aku sembunyikan sepeda motor tua milik pedagang langganan. Tanpa menunggu, aku nyalakan mesin dan kami tancap gas. Namun satu motor lain membuntuti kami. 2 pria berbadan besar berboncengan dan satu dari mereka mengeluarkan benda panjang yang aku kenal baik, besi batangan terasa. Mereka mendekat cepat. Satu pukulan keras menghantam pundakku, membuatku hampir kehilangan kendali. Tapi aku pertahankan kemudi. Rizal berteriak, "Cepet, kita nggak bisa kalah sekarang." Aku banting setir. Lewati jalan kecil di antara 2 bangunan ruko. Tapi jalan itu buntu, aku terpaksa berhenti. Rizal turun lebih dulu. Gua hadapin satu. "Lu kabur bawa bukti itu? Gila! Lu mau mati? Lu tentara. Gua cuman rakyat biasa. Tapi kalau kita berdua ketangkap, semuanya sia-sia." Aku tahu dia benar. Tapi aku juga tahu. Aku tak akan tinggalkan siapapun. Tapi sebelum kami sempat bicara lagi, suara tembakan meledak. Doer. Pelurunya menancap ke aspal. Mereka tidak main-main. Aku dorong Rizal ke balik tong sampah, lalu menyergap salah satu dari mereka saat mereka terlalu dekat. Tinju pertamaku menghantam hidungnya. Suara retakan terdengar. Yang satu lagi mencoba menusuk, tapi aku tendang lututnya hingga roboh. Namun dalam kekacauan itu, satu hal yang tak kuduga terjadi. Rizal berteriak. Aku menoleh. Damar berdiri di ujung gang, dengan pistol di tangannya. Dia menatapku, lalu menembak ke arah preman. Dor, pria bertato Garuda jatuh ke tanah. Aku terpaku. Damar menatapku. Tak ada kata-kata, tak ada penjelasan. Lalu dia menghilang begitu saja. Kami selamat. Tapi malam itu meninggalkan bekas, luka, rasa bingung, dan pertanyaan besar. Kenapa Damar menembak anak buahnya sendiri? Apakah dia mencoba melindungiku? Atau apakah dia sedang berada di tengah persimpangan yang sama kelamnya dengan yang aku lalui? Keesokan harinya, kami menyerahkan rekaman dan bukti ke seorang jaksa yang menjadi kontak rahasiaku dari awal misi ini. Ini kuat, tapi belum cukup untuk menjatuhkan tokoh utama. Kita butuh sesuatu yang mengikat langsung Damar dan jaringan di belakangnya. Aku mengangguk. Saya akan dapatkan itu, apapun risikonya. Dan malam itu, di sebuah pesan singkat tanpa nama, masuk ke ponsel bututku.
Kalau lo masih percaya sama gua, datang ke bawah jembatan layang jam 11 malam. Sendiri, jangan bawa siapapun. Aku tahu siapa pengirimnya. Dan aku tahu, pertemuan selanjutnya tak akan sekadar kata-kata. Karena jalan yang kami pilih kini sudah dipenuhi bayangan. Dan darah yang sudah tercecer di aspal tak bisa ditarik kembali. Aku selalu percaya bahwa terang dan gelap adalah dua sisi dari kehidupan yang tak terelakkan. Tapi aku tak pernah membayangkan bahwa aku akan berdiri tepat di batas keduanya. Di antara suara hati dan tugas, antara kenangan dan kenyataan. Malam itu, aku berdiri sendiri di bawah jembatan layang. Jam sudah menunjukkan 11:10. Jakarta tak pernah benar-benar tidur, tapi di tempat ini, waktu seolah membeku. Angin malam menyapu pelan, membawa aroma besi karat dan tanah basah. Di kejauhan, lampu-lampu kendaraan seperti bintang yang malas berkelip. Aku berdiri diam, menanti dalam sunyi. Jantungku berdetak pelan, seperti menunggu aba-aba dari semesta. Dan akhirnya, dia muncul. Damar. Langkahnya tenang. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat, tapi sorot matanya masih sama. Dalam, tajam, penuh luka. Ia mengenakan jaket hitam polos, tanpa logo ormas atau simbol apapun. Seperti ingin melepas semua identitas dunia gelapnya, meski hanya untuk malam ini. Kami berdiri berhadapan. Dua sahabat lama, kini di ujung dua dunia. Lo dateng, katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Gue gak punya alasan buat nolak. Dia tertawa kecil, getir. Masih keras kepala ya? Masih peduli, Dam? Ia menarik napas panjang. Gue udah nebak lo bakal jadi batu sandungan, tapi gue juga tahu lo gak akan berhenti sampai semua ini selesai. Gue gak datang buat perang sama lo, tapi lo bawa perang ke tempat ini. Aku menggeleng. Gue cuma buka mata orang-orang, termasuk lo. Damar menunduk. Diam, lalu mendekat. Lo masih ingat operasi terakhir kita di Papua? Aku mengangguk perlahan. Gue nyaris mati waktu itu. Dan pas gue sadar, komando bilang semua tim udah ditarik. Gak ada evakuasi. Gak ada pencarian. Gue dibiarkan sendiri. 2 minggu gue sembunyi di hutan. Makan akar, minum dari daun, hidup kayak binatang. Aku menelan ludah. Aku ingat operasi itu. Tapi aku tak tahu bahwa dia ditinggal. Aku pikir dia sudah tewas. Semua orang pikir begitu. Waktu gue akhirnya ketemu warga lokal, mereka jual gue ke tentara bayaran. Dan dari situlah semuanya berubah. Dunia yang gue kenal gak peduli gue hidup atau mati. Aku menatap matanya. Tapi itu bukan alasan buat jadi begini, Dam. Mungkin bukan buat lo. Tapi buat gue, itu satu-satunya cara buat tetap hidup. Dan bukan cuman hidup, kuat. Punya kuasa. Gak jadi korban lagi. Aku menahan amarah. Tapi juga merasa kasihan. Lo tahu, Dam, kekuatan yang gak punya arah cuma jadi senjata buat bunuh orang lain. Dia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dariku sekarang. Gue pengen percaya lo, Gib. Tapi lo datang dengan misi. Dengan niat ngehancurin sistem yang gue bangun. Bukan buat balas dendam. Tapi buat bantu orang-orang yang gue udah lindungi dengan cara gue sendiri. Lo sebut itu perlindungan? Premanisme? Pungli? Teror? Dia menatap tajam. Lo gak ngerti apa yang gue hadapi. Gue bukan bos. Gue cuma bidak. Ada orang-orang di atas yang lebih jahat dari semua yang lo lihat di lapangan. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Ini lebih besar dari yang kukira. Siapa? Tanyaku lirih. Dia menggeleng. Gue gak bisa bilang sekarang. Tapi kalau lo sabar, kalau lo berhenti benturin kepala lo sama tembok, kita bisa kerja sama. Aku melangkah mundur. Kerja sama? Lo punya sesuatu yang mereka gak punya. Nyali. Integritas. Tapi gue punya sesuatu yang lo butuhin. Akses ke pusat. Lo gak bisa robohin ini sendirian. Tapi gue bisa dari dalam. Kepalaku penuh pertarungan. Logika versus emosi. Protokol versus nurani. Gue harus tahu satu hal, Dam. Apa? Semua kekacauan di pasar, pemalakan, kekerasan, teror, lo yang atur? Ya diam. Lama. Gue izinkan. Tapi bukan gue yang mulai.
Gue warisi sistem itu. Dan sekarang gue coba rem, bukan gas. Buktikan. Dia mengangguk pelan. 3 malam lagi, ada pertemuan rahasia. Di gudang bekas pabrik tekstil di belakang rel. Semua pemain besar bakal hadir, termasuk si licik dari DPR itu. Aku mencatat dalam kepala. Lu mau gue datang? Gue bisa kasih akses. Tapi lu datang sebagai orang gue. Kalau lu ketahuan, lu mati. Dan kalau lu berkhianat, gue yang turun tangan. Aku menatapnya. Deal. Tapi kalau ini jebakan, gue bukan musuh lo, Gib. Cuma saudara lo yang terjebak terlalu lama di gelap. Kami saling menatap. Lalu aku melangkah pergi tanpa kata-kata. Di belakangku, Damar masih berdiri dalam bayang. Aku tahu risikonya. Aku tahu betapa rapuhnya benang kepercayaan yang baru saja kami ikat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menyamar di pasar ini, aku merasa tidak sendirian. Di kamar kecil tempat aku tinggal, aku membuka buku catatan kecil. Aku tulis semuanya. Tanggal, tempat, siapa yang mungkin hadir, celah masuk, titik keluar. Aku tahu, misi ini makin dalam. Tapi aku tak lagi hanya mencari keadilan. Sekarang, aku juga mencari penebusan. Buat Damar, buat kami. Buat saudara-saudara dalam gelap yang masih punya harapan diselamatkan. Dan malam itu, saat aku menatap langit-langit bocor di atas kasur bututku, aku berdoa. Bukan minta keselamatan, tapi minta kekuatan untuk melawan sahabat sendiri demi menyelamatkan yang lebih besar. Aku tahu apa yang kupilih bukan jalan yang mudah, tapi aku tak pernah membayangkan bahwa dalam satu malam, aku akan melihat seluruh wajah iblis, tanpa topeng, tanpa malu, tanpa takut dihukum. Malam itu, langit Jakarta seperti terbakar merah. Angin membawa bau besi dan oli tua. Dan aku berdiri di depan gudang tua bekas pabrik tekstil. Tempat semua ini akan bermuara. Damar menepati janjinya. Ia memberiku satu akses. Pintu belakang gudang, melalui lorong sempit, berlapis plat besi yang hanya digunakan untuk bongkar muat. Lu masuk sebagai orang gue, katanya sebelum kami berpisah pagi tadi. Tapi begitu lo di dalam, semuanya tanggung jawab lo sendiri. Dan aku masuk. Dengan satu kamera kecil tersembunyi di balik topi kuli dan alat perekam suara di bawah baju. Gudang itu tak seperti yang kubayangkan. Bukan tempat gelap dengan meja bundar dan senter menggantung, tapi penuh cahaya, penuh tawa, seperti pesta eksklusif, wine, musik jazz, dan para tamu berpakaian rapi, berdasi, duduk dengan angkuh di kursi empuk sambil memegang daftar nama. Aku berdiri di sudut, tak terlihat, tapi cukup dekat untuk mendengar. Raka berdiri di tengah ruangan, jadi moderator malam itu. Saudara-saudara, katanya dengan suara keras, malam ini kita akan tetapkan skema penarikan baru. 10% dari seluruh pendapatan kotor lapak langsung masuk ke kas operasi. Tak ada lagi nego. Siapa menolak, tahu akibatnya. Orang-orang bersorak, beberapa bersulang. Tapi aku fokus pada satu wajah di barisan belakang, Pak Marwoto, anggota DPR dari Komisi Perdagangan. Politikus tua yang kerap bicara soal keadilan sosial di televisi. Di sini, dia duduk santai, dengan senyum miring dan jari yang memegang cerutu mahal. Sial, ini lebih dari sekadar ormas. Ini persekongkolan kekuasaan. Damar muncul beberapa menit kemudian. Masuk tanpa banyak bicara, langsung berdiri di sisi kiri ruangan. Tapi tak seperti yang kukira. Ia tak tersenyum padaku. Ya, dingin. Aku tahu tatapan itu. Tatapan orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu Raka bicara lagi. Kita kedatangan tamu malam ini. Orang baru, tapi potensial. Tanganku mencengkeram saku. Jangan bilang, Gibran, maju. Darahku dingin. Sial, dia menyeretku ke dalam. Di depan semuanya. Tapi, aku tak punya pilihan. Aku maju, langkahku berat. Setiap mata memandangku, beberapa penuh kecurigaan, yang lain sinis. Ini dia.
Mantan tentara, sekarang jadi kuli panggul. Tapi jago cari celah. Dan katanya, bisa diandalkan. Pak Marwoto tertawa kecil. Mata-mata? Bukan. Damar akhirnya bicara. Dia bagian dari jaringan kita di pasar. Gue jamin dia bisa dipercaya. Aku tak tahu mana yang lebih berat. Berdiri di sana pura-pura menjadi bagian dari mereka, atau melihat Damar menukar semua prinsip kami demi mempertahankan posisi. Lalu, salah satu dari mereka, seorang pria muda, wajahnya licik, berkata, "Kalau dia bisa dipercaya, suruh dia bersihkan satu masalah buat kita." Semua mata tertuju padanya. "Siapa?" tanya Damar cepat. "Pedagang sepatu. Iskandar. Masih berani buka lapak meski udah dibakar. Kita perlu kasih pelajaran, biar yang lain gak ikut-ikut." Aku menahan napas. Pak Iskandar, pria yang hampir seperti ayah kedua bagiku di pasar. "Lo mau gua yang turun tangan?" Aku pancing. Pria muda itu tersenyum. "Iya, anggap aja. Baptisan darah." Damar menatapku. Lama, tapi tetap diam. Dan di sana, di depan semua iblis berjas itu, aku tahu, dia tak bisa melindungiku. Aku mengangguk. "Oke, biar gua yang urus." Sorak-sorai. Gelas diangkat. Perjamuan dilanjutkan. Tapi perutku mual. Aku menyelinap keluar dengan alasan buang air. Begitu keluar gudang, aku lari ke gang belakang. Napas memburu. Suara dalam kepalaku berteriak. Ini bukan lagi penyamaran. Ini peperangan, aku tahu aku harus bertindak cepat. Keesokan harinya, aku mendatangi Pak Iskandar diam-diam, memastikan dia dan keluarganya pindah ke tempat aman, sembunyi, rahasia, tak boleh ada yang tahu. Dan malamnya, aku kembali ke pasar. Membawa bensin, boneka kain, dan jaket lapak palsu bertuliskan nama Iskandar. Aku pura-pura membakar lapak, tapi lapak itu kosong. Boneka dibakar di dalam, lalu aku rekam video pendek, dikirim ke nomor yang mereka beri. Beres. Beberapa jam kemudian, uang masuk ke rekening palsu yang kubuat khusus. Bukti transfer, suara percakapan, dan data rekaman malam sebelumnya langsung kukirim ke jaksa kontakku. Dan kali ini, aku tak main-main. Tapi seperti yang kuduga, aksi cepat itu punya harga. Esok paginya aku dikejar. Tak cuma 1 atau 2 orang, tapi 10, 12, dengan senjata, dengan amarah. Aku dipojokkan di belakang pasar, dan di sanalah Damar muncul lagi, berdiri antara aku dan mereka. "Semua turun tangan kalian," katanya dingin. Raka melangkah maju. "Lu gila, Dam. Dia pengkhianat. Dia saudara gue." "Apa? Lu juga pengkhianat?" Seketika, semua sunyi. Angin tak bergerak. Dunia seperti menahan napas. Dan Damar menurunkan senjatanya. "Kalau lu mau dia, lu harus lewatin gue dulu." Dan saat itulah aku sadar, Damar sudah memilih, bukan kekuasaan, bukan uang, tapi kebenaran. Meski mungkin sudah terlambat, pertarungan pecah, darah tumpah, dan malam itu, langit Jakarta menyaksikan 2 sahabat bertarung bersama, satu kali lagi, demi menebus semua dosa. Tubuhku penuh luka. Beberapa sobekan di pelipis dan pundak belum sepenuhnya sembuh. Tapi yang paling perih, bukan di kulit, melainkan di dalam. Damar duduk di kursi plastik reyot, di sebelahku. Kami berada di sebuah rumah kontrakan tua di kawasan belakang stasiun Manggarai. Aman untuk sementara, tapi tak ada jaminan sampai kapan. Malam itu, setelah pertarungan pecah di belakang pasar, kami berhasil kabur. Tapi kabar tentang pengkhianatan Damar sudah menyebar ke semua telinga ormas yang ada di bawah jaringan Raka dan politisi korup. Dan sekarang, aku dan Damar jadi buruan. Tapi bukan itu yang membuatku kehilangan arah, melainkan sebuah pesan suara dari orang dalam kejaksaan yang diam-diam membantuku selama ini. "Gibran, maaf. Semua bukti yang kamu kirim, dihentikan." Atasan saya bilang, "Perintah dari atas, termasuk penyelidikan internal terhadap Pak Marwoto. Semuanya ditutup, dianggap tidak sah. Kamu harus segera pergi. Mereka bisa bergerak ke kamu berikutnya."
Tanganku gemetar saat mendengar rekaman itu. Segala kerja keras, segala penyamaran, segala luka, dan pengkhianatan yang kubayar dengan darah dan harga diri. Semuanya dibuang begitu saja. Lo dengar kan? Tanyaku ke Damar. Pelan, dia mengangguk. Tatapannya kosong. Gua kira, selama kita punya bukti kebenaran bakal jalan. Enggak, Gib. Jawabnya pelan. Kebenaran itu, enggak, cukup. Harus ada yang rela jatuh dulu. Rela hancur. Baru ada yang bisa bangun dari puing-puingnya. Aku menatap langit-langit rumah reyot itu. Berharap ada cahaya, tapi yang kulihat cuma retakan kayu dan jaring laba-laba. Apakah semua ini sia-sia? Esok, harinya kami berjalan menyusuri rel kosong menuju arah timur. Jalanan sepi, langkah kami berat, tak ada tujuan pasti. Tapi di tengah perjalanan, Damar menghentikan langkah. Lo harus pergi. Aku menoleh. Apa maksud lo? Pergi. Keluar dari Jakarta. Dari semua ini. Gua akan tinggal dan selesaikan dari dalam. Gila lo, Dam. Mereka udah anggap lo mati. Lo gak bakal selamat. Dia menatapku dengan senyum pahit. Justru karena itu, mereka gak bakal cari gue. Gue bisa gerak pelan. Dalam diam. Lo yang sekarang paling bahaya. Lo punya nama, wajah. Mereka tahu lo hidup. Aku terdiam. Lo udah bawa cahaya ke tempat yang gelap. Tapi kalau lo tetap di sini, cahaya itu bakal padam. Kita butuh lo hidup, Gib. Biar semua yang kita lakuin gak berakhir di jalan buntu. Aku menatapnya dalam. Di balik wajah kerasnya, aku bisa melihat rasa bersalah yang tak pernah hilang, tapi juga tekad. Biar gue yang mati di kegelapan, katanya. Dan lu bawa cerita ini keluar. Aku ingin protes. Tapi aku tahu dia benar. 3 hari kemudian, aku sudah di perbatasan kota. Damar mengatur segalanya. Aku naik truk pengangkut logistik ke arah Jawa Tengah. Identitasku baru, nama baru, hidup baru. Sebelum pergi, dia memberiku sesuatu. Sebuah amplop, lusuh. Jangan buka sekarang, katanya. Tunggu sampai lo yakin gak akan kembali lagi. Dan malam itu, di dalam truk yang bau solar dan kardus sayur, aku buka amplop itu. Di dalamnya, hanya ada satu foto lama, aku dan Damar. Masih berseragam hijau, senyum lebar. Di pos pengamatan atas bukit, bertahun-tahun lalu. Dan di belakang foto, itu, tertulis dengan tinta hitam. Kalau suatu hari lo lupa kenapa lo berjuang, lihat ini. Kita pernah berdiri di tempat terang. Jangan biarkan dunia gelap ambil itu dari lo. Aku menangis malam itu. Sendiri. Dalam gelap. Bukan karena kalah, tapi karena kehilangan. Damar tetap di Jakarta, dalam bayang. Dan aku jadi hantu, tanpa nama. Sekarang hidupku tenang. Aku kerja di pabrik kecil, bantu logistik barang antar pulau. Tapi setiap malam, saat aku melihat buruh tertidur di bawah lampu temaram, atau mendengar pedagang kecil di warung cerita tentang betapa sulitnya hidup, aku tahu cerita ini belum selesai. Dan jika suatu hari nanti anak-anak mereka bertanya, siapa yang melawan mereka yang menindas? Maka aku akan menjawab pelan. Ada 2 orang yang berani turun ke gelap, agar yang lain bisa tetap tinggal di terang. Hidup kadang seperti menapaki jalan yang penuh debu dan kerikil. Langkahku kini tak lagi tergesa seperti saat menyusup di pasar, mencari celah, mengumpulkan bukti. Tapi setiap jejak yang kutinggalkan tetap bermakna. Meskipun aku hanyalah satu orang kecil di antara lautan ketidakadilan. Sudah lama aku tak kembali ke Tanah Abang. Aku tidak lagi menyamar, tidak lagi menjadi kuli panggul, tapi bayangan pasar itu selalu mengikutiku, seperti lukisan yang tergores dalam ingatan. Beberapa bulan terakhir, aku mencoba membangun hidup baru di kota yang lebih kecil. Tapi rasa rindu akan keadilan dan kejujuran tak pernah hilang. Aku masih menyimpan amplop lusuh dari Damar. Fotoku bersamanya saat kami masih tentara muda, penuh semangat dan harapan. Suatu sore, saat aku berjalan melewati sebuah pasar tradisional kecil, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Seorang ibu tua sedang berjualan kain. Di depannya,
Anak laki-laki kecil dengan wajah polos membantu melipat kain. Di antara hiruk-pikuk pasar, suara tawar-menawar, dan deru kendaraan, ada ketenangan yang aneh. Aku duduk di bangku kayu dekat situ. Ibu itu tersenyum pada pelanggannya, tapi tatapannya menyentuhku. Ada semangat yang sama seperti yang dulu kurasakan ketika berdiri di pasar Tanah Abang. Anak itu mendekatiku. "Om, mau beli kain?" tanyanya dengan suara ceria. Aku tersenyum. "Tidak, Nak. Tapi aku ingin tahu, siapa yang menjaga pasar ini tetap hidup?" Dia menatapku dengan mata besar. "Orang-orang seperti Om yang berani." Kata-katanya sederhana, tapi membuat aku terhenyak. Mungkin aku bukan pahlawan besar, bukan polisi atau pejabat tinggi yang mengubah sistem, tapi aku adalah saksi. Dan lebih dari itu, aku adalah bagian dari cerita yang terus berjalan. Aku menatap ke langit yang mulai merona jingga, menyadari satu hal. Meskipun dunia gelap tak pernah benar-benar hilang, satu cahaya kecil saja sudah cukup untuk menerangi jalan. Dan aku tahu, selama masih ada orang yang berani berdiri untuk benar, keadilan akan selalu punya tempat. Aku menulis surat ini untuk Damar, yang entah di mana sekarang. Untuk sahabat yang pernah tersesat, tapi tak pernah benar-benar hilang dari hatiku. Kita mungkin tidak pernah bertemu lagi, tapi kau telah menyalakan satu cahaya di kegelapan. Terima kasih sudah menjadi saudara. Cerita kami bukan tentang kemenangan mutlak, tapi tentang keberanian untuk tetap berdiri, meski dunia berusaha menjatuhkan. Dan satu cahaya tersisa akan selalu menjadi harapan bagi banyak yang belum menyerah.